Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat, para dokter yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada bab yang ketiga dari Kitabul Jami' ya. Kitabul Jami', bab pertama tentang bab adab, yang kedua tentang bab birrul walidain dan silaturahmi, dan yang ketiga adalah bab zuhud dan wara ya, bab zuhud dan wara. Nanti masih ada 3 bab lagi. Bab yang keempat tentang peringatan terhadap akhlak yang buruk, bab kelima tentang motivasi terhadap akhlak yang baik, dan bab yang terakhir tentang zikir dan doa. Tapi kita akan bahas tentang bab yang ketiga, bab zuhud dan wara ya. Bab zuhud ya dan wara ya. Az-zuhdu ya, dalam bahasa Arab az-zuhdu, az-zuhdu diambil dari kata zahida yang artinya dianggap sedikit ya, tidak tertarik atau dianggap sedikit, tidak tertarik atau dianggap sedikit. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Yusuf ketika dijual oleh kakak-kakaknya menjadi seorang budak, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kanu fihi minaz zahidin." Mereka tidak tertarik kepada budak kecil ini karena Yusuf ketika itu masih kecil. Mau dibeli, mau dipekerjakan masih kecil, sehingga dibeli darahima ma'dudah, dibeli dengan harga yang murah ya. Jadi zuhud artinya tidak tertarik atau dianggap sedikit. Adapun wara diambil dari kata wari'a ya. Ini al-wara dari wari'a yang artinya adalah menahan diri. Menahan diri. Adapun definisi antara zuhud dan wara, maka ada beberapa pendapat di kalangan para ulama. Namun kita ingin mengambil pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan saya rasa definisi yang paling pas ya. Jadi Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, beliau berkata az-zuhud, zuhud adalah tarku ma la yanfa'u fil akhirah, yaitu meninggalkan apa saja yang tidak bermanfaat di akhirat, yang tidak bermanfaat di akhirat, di akhirat. Adapun al-wara adalah tarku ma qad yadurru fil akhirah, adalah meninggalkan apa saja yang mungkin memberi mudarat di akhirat. Memberi mudarat di akhirat. Adapun zuhud terkait dengan meninggalkan fudulul mubahat, meninggalkan fudul mubahat, yaitu perkara-perkara boleh yang berlebihan, perkara-perkara yang boleh, yang dibolehkan ya, namun berlebihan ya, namun berlebihan. Adapun al-wara adalah meninggalkan al-muharramat, perkara-perkara yang haram, dan perkara-perkara yang syubhat, perkara-perkara yang syubhat. Yang belum jelas hukumnya. Tapi inilah ringkasan tentang zuhud dan wara. Kita kembali. Zuhud maksudnya adalah zuhud fid dunya, itu tidak menganggap dunia sesuatu yang besar, kemudian menganggap dunia adalah tidak tertarik dengan dunia ya. Inilah hakikat daripada az-zuhud. Az-zuhud tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Kalau kita ingin menerapkan zuhud, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat, maka kita selalu sebelum berbuat, sebelum bertindak, perkara umum, perbuatan, makanan, kegiatan, kita tanya dulu, apakah ini kegiatan ini ada manfaat bagi saya di akhirat?
Kalau ada kita lakukan, kalau enggak kita tinggalkan. Meskipun itu bukan perkara yang haram, perkara yang mubah. Perkara ada manfaatnya di akhirat, kerjakan. Kalau enggak usah. Contohnya apa? Contohnya misalnya beli mobil banyak misalnya. Kalau tanya, perlu enggak mobil ini? Ada manfaat bagi saya di akhirat enggak dengan membeli tambahan mobil ini? Kalau ada, lakukan. Maka itu tidak ada masalah. Kalau ternyata mobil ini tidak ada manfaatnya di akhirat, hanya sekedar megah-megahan, hanya sekedar pamer kekayaan, maka jangan. Maka dengan kita membeli sesuatu yang tidak ada manfaatnya di akhirat, maka hakikatnya kita tidak zuhud. Ini perlu. Kegiatan juga demikian. Sekarang kita punya kegiatan, kita kumpul sama teman-teman, ada kegiatan misalnya, gampangannya olahraga sepekan sekali. Tapi bermanfaat enggak saya olahraga? Oh, ada manfaatnya. Dengan saya olahraga, tubuh saya sehat, saya bisa kuat sholat malam, saya bisa kuat puasa, saya kuat beraktivitas mencari nafkah untuk anak istri. Ada manfaatnya untuk akhirat saya, lakukan. Tapi ngobrol dengan teman-teman tiap malam, ngobrol, ada manfaatnya di akhirat enggak? Ketemu teman-teman tiap malam nih ngobrol, enggak ada manfaatnya. Boleh enggak? Boleh-boleh saja, tidak sampai haram. Tapi enggak ada manfaatnya di akhirat, ya udah saya tinggalkan. Dengan meninggalkan obrolan yang terus-menerus tersebut, yang menurut saya tidak ada manfaatnya di akhirat, kalau sesekali oke lah. Menambah ukhuwah dan macam-macam. Tapi kalau tiap malam ini tidak bermanfaat, maka saya keluar. Saya tidak ikut obrolan tersebut. Itu adalah bentuk zuhud. Grup, banyak hal. Kita punya grup. Renungkan, saya punya grup 5. Grup ini ada manfaatnya untuk akhirat saya enggak? Grup ini, oh ini grup silaturahmi. Dengan grup ini saya dekat sama kakak adik, dapat pahala. Ini grup kedua, grup misalnya grup apa? Grup reuni angkatan 98 itu. Ada manfaatnya enggak? Dengan ini saya ada pahala di akhirat enggak? Kalau ada, lakukan. Kalau enggak, sudah saya tinggalkan. Masih ada hal-hal lain yang jelas-jelas mendatangkan manfaat. Ini sesuatu dan kondisi masing-masing ya. Dia melihat dirinya, dia melihat manfaat akhirat terkait dengan dirinya. Dari sini, kalau kita terapkan dalam segala hal, maka kita adalah orang zuhud. Ingatkan kepada anak istri kita. Istri kita misalnya pengen beli sesuatu, pengen beli tas yang mahal, kita bilang, ini ada manfaatnya di akhirat enggak? Apa tidak cukup tas dengan harga sekian? Kenapa harus yang mahal-mahal? Ada manfaatnya di akhirat enggak? Kalau enggak ada manfaatnya, bukan berarti enggak boleh. Boleh selama harganya masih wajar bagi orang yang punya duit banyak. Boleh. Ini bukan haram kamu beli atas harga segini. Tapi ada enggak manfaatnya di akhirat? Siap enggak engkau ditanya oleh Allah tentang hal ini? Kalau ada manfaatnya, beli. Kalau enggak ada, enggak usah beli ya. Makanya kalau istri minta sesuatu, bilang, bisa siap ditanya oleh Allah enggak? Istrinya bilang, oh siap beli aja, siap. Tapi intinya inilah hakikat zuhud. Seorang selalu berpikir tentang akhirat. Orientasi dia adalah akhirat. Ini ada manfaatnya enggak di akhirat? Kalau enggak ada, saya tidak lakukan. Kalau enggak ada, saya enggak beli. Kalau enggak ada, saya enggak gabung. Kalau ada manfaatnya, saya gabung, saya beli, saya kerjakan. Ya. Ini kembali kepada kita masing-masing, karena toh hidup kita cuma sebentar di dunia ya. Ya, ini namanya az-zuhud. Dan zuhud ya, yang paling penting adalah zuhud di hati. Ini kan masalah penilaian terhadap dunia ya. Zuhud, perhatikan, zuhud adalah amalan hati. Amalan hati yang terkadang terekspresikan dalam amalan zahir. Dalam penampilan zahir, penampilan luar ya, lahiriahnya. Asalnya zuhud adalah kan hati kita terhadap dunia. Kita enggak tertarik dengan dunia. Kita menganggap ini adalah suatu dunia adalah sarana untuk menuju akhirat. Tapi dia asalnya amalan hati. Bisa jadi seorang dia zuhud tapi dia kaya raya, bisa jadi. Kok bisa Ustaz? Iya bisa. Dia punya harta tapi harta tersebut tidak masuk ke hatinya. Bagi dia harta tersebut mau dia sumbangkan di jalan Allah, mau dia gunakan untuk menyambung silaturahmi, dia untuk membantu dakwah. Dia punya penilaian sendiri. Memang harta dia di tangan dia, tapi dia tidak masukkan ke hati. Sungguhnya dia zuhud meskipun dia memiliki apa yang dia miliki. Tapi namanya zuhud tadi, kalau seorang selalu berpenampilan mewah, itu hakikatnya tidak zuhud. Meskipun dia bilang saya tidak masukkan harta di hati, tapi buktinya kamu selalu berpenampilan mewah ya, yang seharusnya tidak perlu sampai segitu ya. Ini menunjukkan tidak zuhud. Makanya saya bilang zuhud itu asalnya amalan hati, namun kadang terekspresikan di penampilan luar. Kalau orang selalu beli barang yang necis, selalu yang branded ya, kita bilang ini zuhudnya dipertanyakan ya.
Karena keperluan branded ya, tidak semua orang perlu yang branded ya. Sebagian orang ya perlu, ya seperti saya punya kawan, dia kerja sebagai konsultan misalnya, atau dia harus dalam bisnis, dia harus berpenampilan yang keren, ya itu boleh. Dia bilang kalau saya berpenampilan lusuh Ustaz, orang tidak percaya. Mereka tidak mau konsultasi sama saya, mereka tidak mau tekan kontrak sama saya. Saya harus penampilan pakaian begini, jam begini, ini kita mengikuti perkembangan. Tapi ini tidak semua tidak dimasukkan ke hati. Kalau seperti itu oke. Berarti dia menggunakan perkara-perkara mewah karena ada keperluan untuk pekerjaannya yang hasilnya adalah untuk orientasi akhirat. Nah, itu namanya zuhud. Tapi kalau orang nggak ada keperluan, kemudian gaya dengan ini, gaya dengan anu, gaya dengan ini, maka kita bilang ya zuhudnya dipertanyakan. Zuhudnya dipertanyakan. Tapi intinya masalah zuhud adalah masalah hati. Sebaliknya bisa jadi ada orang miskin tapi dia nggak zuhud. Dia karena tidak bisa dapat saja dunia, tapi hatinya tamak dengan dunia, tamak. Selalu orientasinya dunia, pembicaraan dunia, tapi dia nggak pernah dapatkan. Dia nggak pernah dapatkan. Makanya ketika ada seorang ulama dikatakan, engkau adalah orang yang zahid, orang yang zuhud, maka dia berkata, Az-Zahid Umar bin Abdul Aziz. Dia bilang orang zuhud yang sungguhnya adalah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Kenapa bisa demikian? Karena dia adalah seorang khalifah, dibukakan bagi dia dunia. Kalau dia mau ambil bisa, tapi dia nggak ambil. Ini zuhud yang sejati. Bukan zuhud adalah orang yang zuhud terpaksa karena kebetulan nggak ada dunia bisa didapatkan, sehingga penampilannya seakan-akan orang yang miskin, yang susah, tapi hatinya isi dengan dunia. Ini namanya zuhud terpaksa. Mau nggak zuhud bagaimana? Nggak punya apa-apa. Tapi orang zuhud yang hebat, yang dibawakan dunia di depan dia, namun orientasinya akhirat. Kalau diambil pun untuk akhirat, atau dia tidak ambil, dia tinggalkan karena dia tahu hidup cuma sementara. Ikhwan, zuhud ini adalah kesimpulan daripada ilmu, ya. Kesimpulan dari kita belajar ilmu agama adalah untuk mencapai zuhud, untuk mencapai zuhud. Makanya ketika Al-Imam Ibnu Majah rahimahullah, dia punya kitab namanya Sunan Ibni Majah, itu kumpulan hadis-hadis, ribuan hadis, hadis-hadis hukum, hadis macam-macam ya. Di akhir kitab Sunan Ibnu Majah, beliau membuat sebab namanya atau kitab-kitab Az-Zuhud. Itu kitab terakhir dari Sunan Ibnu Majah. As-Sindi, ulama yang mensyarah kitab Sunan Ibnu Majah, dia berkata, "Hadza akhiru abwabil kitab." Ini adalah bab yang terakhir dari kitab Sunan Ibnu Majah. Wa qad khatama bi hadhihi al-abwab al-kitaba. Ya, dengan bab-bab ini maka Ibnu Majah menutup kitab sunannya. Kitab hadisnya diakhiri dengan bab-bab zuhud. Untuk apa? Tanbihan ala anna natijatal ilmi huwa zuhdu. Untuk beri peringatan bahwasanya hasil daripada ilmu adalah bisa zuhud fid dunya wa raghbatu fima indallah, dan berharap dengan apa yang Allah janjikan di akhirat kelak. Jadi percuma kalau kita nuntut ilmu banyak, punya ilmu banyak, hafalan banyak, tapi kita ternyata orientasinya dunia, kita bukan zuhud berarti. Ilmu kita tidak ada manfaatnya kalau begitu. Bukankah kita belajar ilmu untuk mengingatkan kita bahwasanya tujuan kita ini hidup hanya sementara dan tujuan kita adalah akhirat. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan, ya. Ya, wa mal hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Sungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan senda gurau. Wa innal akhirat wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Sungguhnya kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sesungguhnya. Lau kanu ya'lamun, kalau mereka mengetahui. Nah, kalau kita belajar hafal ini, hafal anu, ngaji sini, ngaji bertahun-tahun, beli buku-buku agama, ternyata orientasi kita dunia, berarti ilmu kita tersebut tidak ada hasilnya. Tidak ada hasilnya. Seorang yang semakin ngerti tentang ilmu agama, dia akan tahu bahwasanya dia semakin yakin bahwasanya dunia ini hanyalah sementara. Dunia hanyalah sementara. Inilah pembahasan tentang zuhud. Sekali lagi, prakteknya mudah. Secara teori mudah, tinggal kita praktekkan. Kalau kita ingin beli sesuatu, kita ingin melakukan sesuatu, ingin gabung dengan sesuatu, ingin adakan pertemuan sesuatu, kita pikir ada manfaatnya bagi saya di akhirat enggak? Kalau ada saya lakukan, kalau enggak. Waktu kita terbatas, umur kita terbatas. Itu namanya zuhud. Zuhud adalah meninggalkan fudulul mubahat. Banyak perkara-perkara boleh yang mubah, tapi kita tinggalkan. Kenapa? Karena yang mubah-mubah ini ternyata tidak ada faedahnya di akhirat. Ngapain saya terlalu banyak teman? Ngapain saya terlalu banyak grup? Ngapain saya terlalu beli banyak ini, beli ini kebanyakan? Ngapain saya terlalu banyak perkara yang saya punyai, sementara tidak ada manfaatnya di akhirat. Dari sini agar kita tetap zuhud, kalau kita punya sesuatu duniawi, niatkan untuk akhirat.
Saya punya ini untuk akhirat saya punya ini untuk menyambung silaturahmi, saya punya ini untuk membantu orang miskin, saya punya ini untuk misalnya untuk dakwah, saya punya ini, saya punya itu, punya ini, intinya untuk akhirat. Maka selama seorang memiliki dunia, tujuannya untuk akhirat, maka dia masih dikatakan zuhud. Karena dunia ini adalah sarana kita untuk mencapai akhirat. Kita enggak mungkin mencapai akhirat kecuali dengan dunia. Nah, dunia kita miliki, tapi orientasinya akhirat. Ajarkan hal ini kepada istri kita, pada anak-anak kita, agar orientasi mereka adalah akhirat. Kita sekarang hidup di dunia, di zaman yang orientasi dunia. Ketemu orang bicara aja dunia, ketemu bisnis ini, bisnis anu. Kadang-kadang kita terlalu tenggelam dengan dunia, kita lupa orientasi kita adalah akhirat, lupa. Sehingga berubahlah orientasi kita dari akhirat menjadi dunia. Apakah itu mungkin? Mungkin terjadi. Bisa menimpa seorang dai, bisa menimpa seorang ulama, ya bisa menimpa pemilik pondok, bisa. Awalnya dia orientasinya akhirat, berubah menjadi orientasi apa? Dunia. Ya, tidaklah dia memiliki murid yang banyak kecuali untuk duniawi, untuk ketenaran, untuk masuk dalam dapat duit ketika ada pemilu, kampanye minta duit. Tidak, saya pengikut saya banyak, minta duit banyak-banyak. Ini namanya orientasinya dunia. Orientasinya dunia. Waliyadzubillah. Taib, adapun wara'. Wara' adalah, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, tarku ma qad yadhurru fil akhirah, meninggalkan sesuatu yang bisa jadi wara'. Ini tarku al-wara', tarku ma qad yadhurru fil akhirah, meninggalkan sesuatu yang mungkin mudarat di akhirat, yang mungkin mudarat di akhirat. Yang ditinggalkan adalah dua perkara. Yang beri mudarat di akhirat itu mungkin beri mudarat, muharram. Kalau perkara yang haram kita kerjakan jelas mudarat. Kalau ini jelas mudarat. Muharram ini jelas mudarat. Kalau ini syubhat mungkin mudarat. Mungkin mudarat. Mungkin mudarat, ya. Jadi kita dituntut untuk meninggalkan dua-duanya, yang haram maupun yang syubhat. Itulah wara'. Contohnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam dua hadis pertama, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, marra Nabi sallallahu alaihi wasallam bi tamratin fit tariq. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat suatu jalan, Rasulullah melewati ada korma yang jatuh, sebutir korma yang jatuh. Rasulullah SAW ingin makan korma tersebut. Rasulullah SAW adalah orang yang sangat menghargai nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Rasulullah SAW ajarkan jika ada makanan yang jatuh dibersihkan baru kita makan kembali, jangan dibuang, ya, karena nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ketika Nabi SAW jalan lihat ada korma jatuh, dia jatuh ke tanah. Rasulullah SAW ingin ambil, Rasulullah SAW ingin bersihkan untuk dia makan. Tapi Rasulullah SAW khawatir ini adalah korma sedekah. Rasulullah SAW dilarang makan sedekah. Nabi SAW berkata, laula anni akhafu an takuna minas sadaqati la akaltuha. Kalau bukan aku karena khawatir korma ini adalah korma sedekah, tentu aku akan makan ini korma. Sama dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, inni la anqalibu ila baiti, aku pulang ke rumah, ya, fawajadtu tamratan, ya, ala firashi, aku dapati ada korma di tempat tidurku, ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan fa'arfa'uha li'akulaha, maka aku pun ambil korma tersebut mau aku makan. Tiba-tiba aku khawatir jangan-jangan ini korma sedekah. Nabi tidak tahu ilmu gaib. Korma sedekah aja Rasulullah tidak jadi, maka ini namanya wara'. Khawatir, wara', ya. Seandainya Nabi makan, maka tidak jadi masalah karena hukum asal makanan yang ada di rumah hukum asalnya halal. Tapi ini namanya wara'. Ini namanya wara'. Jangan-jangan ini korma sedekah, jangan-jangan ini, jangan-jangan anu. Nah, ikhwan, kita terapkan hal ini dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, agar kita mencapai dua akhlak yang sangat mulia, zuhud dan wara'. Taib, kita lanjutkan tadi muqaddimah, sekarang kita lanjutkan hadis yang pertama. Ani Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu, dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ahwa Nu'man bi usbu'aihi ila udhunaihi. Kemudian Nu'man mengisyaratkan bahwasanya saya dengar langsung dari Nabi. Nu'man bin Bashir mengatakan saya dengar hadis ini langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innal halala bayyin. Kata Rasulullah SAW bagi perkara-perkara menjadi tiga, ya. Perkara-perkara dibagi tiga.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal halala bayyin." Yang jelas keharamannya. Kemudian innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Yang kedua, ini nomor satu. Nomor dua, perkara-perkara yang jelas. Tadi yang pertama kehalalannya, mohon maaf. Yang jelas kehalalannya. Ini yang jelas keharamannya. Apa yang jelas halalnya? Banyak yang jelas halalnya. Contoh, banyak sekali ya. Contoh pisang jelas ya. Ikan, ini banyak sekali. Semua makanan susu ya, macam banyak sekali ya. Gorengan. Gorengan apa dulu ya? Gorengan tempe goreng ya, bakwan goreng, semuanya jelas ya. Kehalalan. Yang haram juga jelas, banyak ya. Contoh apa? Babi, anjing ya, khamar dan lain-lain, banyak ya. Ini jelas ya. Sama dalam amal perbuatan juga, jual beli jelas, ini jual beli ini riba, haram jelas ya. Kalau berkaitan dengan apa? Perbuatan ya. Kalau dengan misalnya nikah ya, itu jelas halal. Kalau ini zina jelas haram, zina, kemudian homoseksual ya, dan lainnya. Di antara dua perkara ini ada yang mutasyabihat. Yang ketiga, yang tidak jelas halal maupun haramnya. Ini yang disebut dengan al-mutasyabihat. Al-mutasyabihat, yang samar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa bainahuma mushtabihat. Di sini mushtabihat ya. Di antara kedua, yang halalnya jelas, yang haramnya jelas, ada mushtabihat. Ya. Kemudian la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Apa sifat mushtabihat tersebut? Nisbi, kebanyakan orang tidak tahu hakikatnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebanyakan orang tidak tahu hakikat hukumnya. Hakikat hukumnya yang sebenarnya. Yang tahu hanya rasikhuna fil ilmi. Ulama tahu ini haram atau halal, mereka tahu, tapi kebanyakan orang tidak tahu. Ini perkara-perkara ini samar, yang masih diperdebatkan, masih dalilnya tidak tegas, sehingga masih ragu-ragu ini halal atau haram. Sebagian jual beli begitu, jual beli tercampur antara akad yang halal, akad yang haram, bingung gitu, ini gimana, ini halal atau haram, ragu. Kalau ulama ngerti, oh ini halal, oh ini haram. Kita yang ilmunya pas-pasan bingung, ini apa, halal atau haram. Ini masuk perkara yang syubhat. Bagaimana sikap kita? Sikap yang benar, kalau yang halal silakan dikerjakan, tidak usah ragu. Kalau yang haram silakan ditinggalkan, dijauhi. Adapun yang ini, maka dianjurkan untuk ditinggalkan. Sikapnya wara'. Wara' itu lebih baik ditinggalkan. Inilah sikap wara'. Kenapa? Karena bisa jadi haram, karena bisa jadi mudarat. Bisa jadi hakikatnya haram. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Faman ittaqa syubhati faqad istabra li dinihi wa irdihi." Siapa yang meninggalkan, yang melakukan ini, faqad istabra li dinihi wa dinihi, maka selamat agama dan harga dirinya. Kalau dia wara'. Faman ittaqa fi syubhati, faman waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram. Kata Nabi SAW, ya.
jika dia menerjang syubhat, itu sikap kedua ya, sikap kedua. Ini pertama, dia wara', dia tinggalkan. Sikap yang kedua, dia terjang syubhat tersebut, atau dia lakukan syubhat tersebut. Maka kata Nabi SAW, "Faman waqa'a fi syubhat," siapa yang terjerumus dalam syubhat akan lama-lama terjerumus dalam yang haram, akan terjerumus suatu saat dalam perkara yang haram. Kenapa bisa demikian? Karena dua hal. Pertama, syubhat, kalau dia siap ada syubhat dia kerjakan, mungkin yang pertama hakikatnya halal, yang kedua hakikatnya halal, yang ketiga hakikatnya halal, mungkin yang kelima hakikatnya haram. Karena namanya syubhat kan ragu, setiap syubhat dia kerjakan pasti ada di antara syubhat tersebut yang hakikatnya haram. Karena kalau semua syubhat dia lakukan, dia terjang, maka pasti ada salah satu yang haram. Makanya Nabi SAW mengatakan, siapa yang melakukan syubhat pasti terjerumus dalam yang haram, pasti. Atau yang kedua, jika terbiasa yang syubhat-syubhat diterjang aja, lama-lama yang haram juga terbiasa. Maka Rasulullah SAW memisalkan seperti karra'i yar'a haulal hima, seperti penggembala yang menggembalakan kambingnya di dekat areal yang dilarang. Yushiku an yaqa'a fih, lama-lama kambingnya akan masuk di areal orang. Dia harusnya menggembalakan kambing di arealnya dia, tapi dia gembalakan di sekitar kebun orang. Ya mungkin hari pertama tidak, hari kedua kambingnya kan tertarik, lama-lama kambingnya nyelonong, apalagi nggak ada pagarnya. Ya itu yang menunjukkan bahwasanya orang yang sering melakukan syubhat rata-rata terjerumus dalam yang haram. Oleh karena yang terbaik adalah seorang meninggalkan yang syubhat. Yang syubhat. Kata Nabi SAW, "Ala wa inna likulli malakin hima," ketahuilah setiap raja itu memiliki daerah terlarang, tidak boleh dimasukin. Ala wa inna himallahi maharimuhu, ketahuilah daerah terlarang Allah perkara-perkara yang diharamkan. Jangan dekat-dekat, jangan nyerempet-nyerempet yang haram, jangan. Ala wa inna fil jasadi mudghatan, ketahuilah di jasad itu ada mudghah, segumpal daging, maksudnya jantung. Sering kita terjemahkan dengan hati, tapi maksudnya jantung. Idza salahat salahal jasadu kullu, kalau jantung tersebut baik, maka baik pula seluruh jasad. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, kalau segumpal daging tersebut rusak, maka rusak pula seluruh tubuh. Ala wahiyal qalbu, ketahuilah qalbu adalah jantung. Saya katakan yang sering kita terjemahkan hati, maksudnya adalah jantung. Inilah kesimpulan daripada perkara-perkara yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Cuma 3. Yang haramnya jelas harus kita tinggalkan, yang halalnya jelas silakan kita kerjakan. Yang ketiga yang syubhat, maka sebaiknya kita tinggalkan. Itulah bentuk daripada wara'. Makanya di sini dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam babul wara', karena wara' adalah meninggalkan perkara yang haram maupun perkara yang syubhat, Dan di akhir hadis ini Rasulullah SAW mengkaitkan dengan hati. Apa kaitannya antara perkara syubhat dengan yang hati? Itu Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya orang yang sering terjerumus dalam syubhat itu mempengaruhi hatinya. Hatinya menjadi baik atau tidak. Kalau dia sering terjerumus dalam perkara yang syubhat, hatinya jadi rusak. Hatinya tidak suci lagi. Tapi kalau orang setiap kali ada syubhat dia tinggalkan, berarti dia menyelamatkan jiwanya, dia menyelamatkan agamanya, dia menyelamatkan hatinya jadi bersih. Sehingga ketika hatinya bersih, semua anggota tubuhnya juga bersih. Dia mudah untuk beribadah, lebih terenyuh kalau mendengar ayat Al-Quran, lebih khusyuk. Kenapa? Selama ini dia jaga mulutnya, dia tidak memakan perkara yang syubhat. Lihatlah bagaimana Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, bapaknya adalah orang yang sangat wara'. Disebutkan dalam biografi bapaknya mengatakan ketika akan meninggal dunia, la a'lamu, aku tidak mengetahui satu dirham yang syubhat pun yang pernah saya makan. Seluruh yang saya makan hasil adalah halal yang saya yakin halal. Tidak ada yang syubhat. Dan lihat anaknya siapa? Anaknya Imam Bukhari. Ayahnya menjaga diri dari syubhat, Allah anugerahkan dengan anak yang
sangat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkara-perkara yang meragukan hukumnya kita tinggalkan. Ingat, meninggalkan syubhat, syubhat bukan was-was, ingat ya. Syubhat, perhatikan catatan. Syubhat bukan was-was. Kalau was-was terjang aja. Terjang saja, jangan dipedulikan. Sebagian orang was-was ya. Dia sudah habis wudu, selesai, aduh, saya kayaknya tidak sah wudu, saya kayaknya belum. Padahal dia tidak buang angin, tidak ada yang batalkan, tapi was-was. Ini cuekin aja, harusnya dicuekin. Karena itu was-was, dilarang untuk diikuti. Syaitan ingin buat kita ragu dalam segala kehidupan kita. Sama, kita lihat ada air, aduh, ini jangan-jangan airnya kotor. Oh, enggak ada, kecuali kalau kamu lihat tikus nyemplung atau anjing mati di situ, atau ada yang buang hajat di situ. Enggak ada kok. Maka hukum asal air adalah suci. Ambil aja. Ini was-was. Jangan kita, jangan-jangan ini lewat rumah, udah jangan-jangan ini bekas orang. Ya, seperti ada sekelompok ya, disebutnya Islam jamaah yang senantiasa was-was ya. Tidak tahu zaman sekarang, kalau zaman dulu sampai mereka yang sudah taubat cerita, jadi sampai dia punya keran di luar. Kalau ada orang keluar dari luar, dicuci dulu kakinya sebelum masuk rumah, khawatir ada najis. Was-was. Kalau orang masuk rumahnya dipel, was-was, jangan-jangan ini najis. Ini was-was. Kamu lihat najis baru kamu pel, kalau nggak ada itu was-was. Nggak boleh. Ya. Nggak ada, cuma lihat Nabi SAW mengatakan kalau kamu masuk masjid lihat sendalmu. Kalau sendalmu kotor, gesekkan di tanah kemudian masuk, kata Rasulullah SAW. Terlalu was-was, was-was nggak boleh. Was-was beda dengan syubhat. Kalau syubhat tadi hukumnya nggak jelas, saya ragu-ragu, mending saya tinggalkan. Dan banyak dalam kehidupan ini perkara yang kita tidak tahu hukumnya dengan tegas, mending kita tinggalkan, itu bentuk wara. Meninggalkan sesuatu yang bisa jadi memberi mudarat di akhir. Adapun was-was terjang aja, jangan usah dipedulikan. Taibin? Sudah. Taib, kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis yang kedua. Celaan bagi orang yang diperbudak dunia. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham. Ta'isa abdud dinar wad dirham wal qatifa wal khamisah. In u'tiya radiya wa illam yu'ta lam yarda, akhrajahul Bukhari. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu bersabda, celaka budak dinar, celaka budak dirham, celaka budak kain qatifah, celaka budak khamisah. Kalau diberikan kepadanya dunia tersebut, diberikan dinar atau dirham atau kain yang lembut, maka dia senang. Dan kalau tidak mendapatkan dunia tersebut, maka dia marah. Qatifah adalah kain yang lembut ya. Di sini perhatikan Rasulullah SAW menyebutkan ada orang-orang yang Nabi namakan dengan budak dinar, itu budak dunia. Dinar, dirham, qatifah, khamisah ini adalah perwakilan dari sampel daripada dunia. Rasulullah ingin menyamakan ada budak dunia, entah itu budak dirham, budak dinar, budak dolar, budak rupiah, budak pound sterling, budak apalah semuanya, atau budak kain yang lembut, budak mobil, pokoknya mobil yang mewah aja budak mobil. Ini budak dunia, budak dunia. Celaka, kata Nabi SAW, celaka orang yang seperti ini. Kenapa Rasulullah SAW menamakan dia dengan budak? Karena dia benar-benar tunduk kepada dunia tersebut. Kehidupannya orientasinya adalah dunia, jauh daripada akhirat. Padahal kita namanya zuhud itu orientasi kita akhirat, tapi dia orientasinya dunia. Semua dia kerjakan untuk mendapatkan dunia tersebut, mengejar dinar, mengejar dirham. Kalau dinar dan dirham mengatakan, bermusuhanlah engkau dengan, kalau kau ingin dapat aku musuh dengan ayah ibu, maka dia lakukan. Dia bertengkar dengan ayah ibu demi untuk mendapatkan dinar dan dirham. Ini budak. Dia bukan tunduk kepada Allah, tunduk kepada budak dan dirham. Kalau dolar dan duit menyuruh dia untuk menunda solat, dia akan tunda solat. Tidak apa-apa, yang penting saya dapat proyek, yang penting saya dapat dunia dan dinar dan dirham. Dia tidak peduli. Ya. Kalau dinar dan dirham mengatakan kamu berkelahi sama kakakmu sehingga dia ribut sama memutus silaturahmi, dia tidak perlu, yang penting dapat dinar dan dirham. Ini benar-benar budak dunia dan dirham. Budak dunia dan dirham. Kalau dia budak Allah, hamba Allah, maka selalu menjadi orientasi akhirat. Ini benar atau tidak, Allah haramkan atau Allah bolehkan. Tapi sekarang tidak, yang jadi patokan dia adalah ini dapat duit atau tidak. Sehingga dia menyangka dia itu memiliki harta yang banyak, sehingga harta tersebut di bawah kekuasaan dia,
namun pada hakikatnya dia di bawah kekuasaan harta. Bukan harta menjadi budak dia, tapi dia yang menjadi budak harta. Semua kegiatannya, semua keputusannya, orientasinya adalah dunia. Maka seorang waspada jangan sampai menjadi budak harta. Rasulullah SAW menamakan sampai budak dunia, abdud dinar. Seakan-akan penyembah dinar, penyembah harta, penyembah kain yang lembut ya. Dan ini sampel aja saya katakan, banyak hal yang buat kita lupa dengan akhirat. Ada orang sibuknya mobil mewah melulu, ada orang sibuknya motor gede mewah melulu, pikirannya seperti itu. Mau yang mobil ini, mobil enggak. Kita jangan begitu. Akhirnya kita lupa dengan akhirat. Lupa dengan akhirat. Lupa untuk menyambung silaturahmi, lupa untuk membantu orang susah ya. Maka ini waspada, jangan sampai seorang menjadikan dunianya sebagai orientasinya ya. Kata Nabi SAW, in u'tiya radiya, kalau diberikan dunia dia senang, kalau tidak dapat wa ilam yu'ta lam yarda, kalau tidak dapat dia tidak suka. Ini sifat orang munafik, kalau dapat dunia senang, kalau enggak dapat dunia marah-marah. Allah berfirman tentang orang munafik dalam surat At-Taubah 58, kata Allah, wa minhum man yalmazuka fis sadaqat wa minhum man yalmizuka fis sadaqat. Ya, di antara mereka ada yang mencela engkau tatkala engkau bagi-bagikan sedekah wahai Muhammad. Fa in u'tu minha radu, kalau mereka diberi harta mereka senang. Wa illam yu'tau minha, kalau mereka tidak dapat pembagian tersebut, idahum yaskhatun, maka mereka marah. Mereka menuduh seakan-akan Rasulullah tidak adil, Rasulullah. Dan ini banyak orang seperti ini, ketika ada satu keputusan sesuai dengan kepentingan duniawinya maka dia senang. Ketika ada satu keputusan tidak sesuai dengan kepentingan duniawinya maka dia marah. Terkadang kemarahan tersebut dia bungkus, dia framingkan atau dia bingkai dengan karena Allah, karena ini bertentangan dengan agama, ini bertentangan. Padahal hakikatnya dia tidak kebagian dunia. Tidak kebagian. Ini bertentangan dengan aturan. Kelihatannya dia orang yang jujur, orang idealis, orang yang dan macam-macam, ternyata hanya karena dunia. Dia tidak dapat, dia ngamuk-ngamuk. Dia tidak dapat, dia ngamuk-ngamuk. Maka jangan sampai kita seperti orang munafik yang orientasinya adalah dunia. Demikian juga ya, jika ada seorang menjalankan kegiatan keagamaan, entah menjadi guru agama, menjadi ini, tapi niatnya orang sila dunia, murni untuk dunia, maka dia tercela. Ya. Oke, sampai sebagian orang kemudian masang tarif sekian yang tidak wajar, tidak logis ya. Maka sungguhnya orientasinya adalah dunia. Dan akan nampak dalam kehidupannya sehari-hari, kegiatannya, omongannya, bicara tentang dunia, pamer harta dunia. Meskipun dia adalah ustaz, meskipun dia adalah dai, ya. Tidak ada yang menjamin bahwasanya seorang dai, seorang ustaz berarti orientasinya akhirat. Belum tentu. Niat bisa berubah, dan apalagi dia pamer-pamer kekayaannya, maka orientasi adalah waliyadzubillah, orientasinya adalah dunia ya. Oleh karenanya di antara nasihat Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di bagi orang yang berkecimpung dalam kegiatan keagamaan, maka hendaknya menjadikan apa yang dia dapatkan dari hasil kegiatan keagamaannya tersebutlah untuk membantu dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kata beliau, wa amma man amila lillahi wahdahu wa akhlasa fihi amalihi ikhlasan taman. Siapa yang beramal saleh karena Allah semata dan ikhlas, walakinahu ya'khudhu ala mihli ju'lan ma'luman yasta'inu bihi ala al-amali wad-din, tapi dia mengambil upah dari amal akhiratnya. Mungkin jadi imam, mungkin jadi muadzin, mungkin jadi ustaz, mungkin jadi pengajar, mungkin jadi pembimbing. Dia mengambil upah tersebut, upah tertentu, yasta'inu bihi ala al-amali wad-din, untuk membantu dia bisa beramal saleh dan untuk membantu agamanya. Kal ju'alat allati tuj'alu ala amalil khair, seperti pemberian-pemberian gaji-gaji yang diberikan kepada orang-orang yang melakukan amalan-amalan kebajikan. Wa kal mujahid alladhi yatarattab ala jihadi ghanimatun aw rizqun, seperti orang yang berjihad kemudian dia dapat ghanimah, harta, tapi dia gunakan untuk bertakwa kepada Allah, untuk keluarganya, untuk semakin bertakwa. Wa kal awqaf allati tuj'al al masajid wal madaris wal wadhaif diniyah liman yaqumu biha, ya.
Demikian juga ada sebagian orang yang dapat wakaf-wakaf dibagi gaji-gaji bagi orang yang melakukan kegiatan keagamaan. Fahadha la yadurru akhdhuhu fi imanil abdi wa tauhidihi. Kalau ada yang mengambil upah-upah ini maka tidak akan memberi kemudaratan kepada imannya dan tauhidnya. Likaunihi lam yurid bi amalid dunya, karena ketika dia beramal dia bukan mencari dunia. Wa inna ma aradad din, tujuan dia beramal saleh adalah untuk agama. Wa qasada an yakuna ma sallallahu mu'inan lahu ala qiyamid. Adapun gaji yang dia dapatkan, hadiah yang dia dapatkan, mukafah yang dia dapatkan, pemberian yang dia dapatkan, dia digunakan untuk membantu dia meneruskan kegiatan agamanya. Ya, kegiatan agamanya. Ya. Makanya seperti di sebagian negara, dai-dai, kemudian para muadzin, para khatib dikasih gaji khusus dari negara. Ya. Karena kalau disuruh sebagian mereka harus kerja, akhirnya terkadang kegiatan keagamaan terbengkalai. Ya, seperti dosen-dosen dikasih, dosen-dosen agama dikasih gaji, bahkan di sebagian negara seperti saya tahu ada namanya sanatut tafarruq, 1 tahun khusus untuk belajar, dikasih gaji selama setahun, tugas dia untuk belajar karena dia butuh untuk punya ilmu, untuk menyampaikan, untuk memberi bimbingan kepada masyarakat. Tapi jangan sampai menjadikan kegiatan agama sebagai tujuan duniawi. Ya, ini semakin sebagian masing-masing kita harus introspeksi diri. Karena saya katakan ada sebagian orang yang ternyata misalnya di awalnya buka pondok, niatnya adalah untuk akhirat, membantu orang, untuk pondok. Lama-lama tidak, lama-lama pondok ini menjadi sarana untuk mencari duit sebanyak-banyaknya. Ya. Tidak lagi ada namanya subsidi silang. Kalau subsidi silang kita tahu, sebagian orang Masya Allah dia buka pondok dengan harga yang oke, tapi ternyata dia buka pondok gratisan juga, subsidi silang, untuk menjaga kualitas. Hati kita lemah. Ya. Kita harus selalu introspeksi diri, ingat-ingat diri, jangan sampai kita terjebak, terbawa dengan dunia, pembicaraan dunia. Kalau ngomong selalu bisnis, ternyata orientasinya adalah akhirat, dunia bukan lagi akhirat. Tapi kalau orang bicara bisnis dalam rangka saya ingin bisnis, saya ingin buka usaha ini, tapi dia selalu dalam benaknya akan saya bagi-bagikan kepada sebagian keuntungannya untuk fakir miskin, untuk pondok, untuk dakwah, maka usahakan orientasi kita adalah orientasi akhirat. Jangan sampai kita menjadi budak dunia tanpa kita sadari. Jangan sampai kita menjadi budak dinar dan dirham tanpa kita sadari. Tapi hadis terakhir yang akan kita baca pada kesempatan kali ini, perintah untuk wara kepada dunia atau zuhud kepada dunia. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibayya. Rasulullah sallallahu memegang kedua pundakku. Faqala, Rasulullah berkata menasihati aku, kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah engkau di dunia seperti orang asing, au abiru sabil, atau orang yang sekedar numpang lewat. Itu nasihat Nabi. Jadilah di dunia ini dua sikap. Jadi orang asing atau orang yang numpang lewat. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu yaqul, adalah Ibnu Umar berkata, "Idza amsayta fala tantadhir as-sabah." Kalau kau sudah tiba di waktu sore, segera beramal, jangan tunda-tunda sampai besok pagi. Wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Kalau kau sudah tiba di pagi hari, segera beramal, jangan tunda-tunda amal sampai sore hari. Wa khudh min sihatika limasaqamik. Mumpung masih sehat, beramalah untuk persiapan kalau kau sakit. Wa min hayatika li mautik, kerjakanlah mumpung masih hidup, masih bisa beramal, masih bisa puasa sunnah, masih bisa bersedekah, masih bisa berbakti sama orang tua sebelum datang kematianmu sehingga kau tidak bisa lagi beramal. Akhrajahul Bukhari. Hadis riwayat Bukhari. Sikap terhadap dunia. Ini hadis tentang zuhud ya, bukan wara ya. Terhadap dunia. Nabi SAW mengajarkan ada dua. Pertama, jadi seperti orang asing. Yang kedua, jadi seperti orang lewat. Orang numpang lewat. Jadi orang asing gimana? Orang asing? Orang asing itu seperti orang yang kerja di luar negeri. Dia tahu kerja dia cuma 1 tahun, 2 tahun. Ya, dan dia bekerja fokus untuk membangun rumahnya di Indonesia. Kerja, pokoknya saya sebentar lagi pulang. Ketika dia fokus kerja, dia tidak terlalu banyak bergaul sama orang, karena dia tahu waktu dia terbatas. Dia cuma kerja 2 tahun, 3 tahun, setelah itu dia harus pulang. Ya. Maka dia tidak terlalu banyak interaksi sama orang. Dia tidak terlalu sibuk, ada orang bikin rumah, dia tidak hasad, biarin aja masing-masing. Saya bangun rumah saya di Indonesia, di tanah air. Dan dia tidak bangun rumah mewah di sana karena dia tahu rumah itu akan ditinggalkan. Percuma saya bangun rumah mewah di situ, saya nggak akan tinggal cuma sebentar, kemudian saya akan pergi ke kampung saya. Dia tahu waktu dia bekerja cuma terbatas. Kira-kira demikian. Kita di dunia kita terbatas, kita nggak tahu batasnya kapan, apakah sampai umur 60 atau kurang daripada itu atau lebih daripada itu. Toh jarang di antara kita sampai umur 70, jarang di antara kita sampai umur 80, jarang.
Apalagi zaman sekarang makan nggak jelas, makan kimiawi semuanya, sedikit-sedikit ini, sedikit suntik sana, suntik sini, macam-macam hal-hal. Yang jelas ya, umur kita bisa jadi lebih pendek daripada orang-orang tua kita. Tapi intinya kita tahu kita seperti orang asing. Jadi jangan terlalu banyak bergaul yang nggak bermanfaat. Fokus kita untuk bangun rumah kita di akhirat, di surga. Fokus dengan banyak beramal, manfaat umur kita seperti itu. Jadi hiduplah kau seperti orang asing, bukan orang yang akan hidup lama di dunia. Makanya kita bangun rumah mewah akan kita tinggalkan. Akan kita tinggalkan. Maka tadi Nabi mengatakan ta'isa, celaka orang abdud dinar, penyembah dinar. Kenapa celaka? Karena dia bodoh. Dia benar-benar ambil dunia, dinar, kumpulkan banyak-banyak, membuat dia akan tinggalkan dunia tersebut. Coba, kira-kira orang bodoh atau tidak? Bikin rumah mewah-mewah untuk dia tinggalkan. Bukan dia untuk tinggal di situ, untuk ditinggalkan. Itu orang bodoh seperti itu. Orang yang cerdas adalah orang yang bangun rumah mewah untuk dia tempati. Itu orang yang cerdas. Makanya Rasulullah SAW mengatakan tentang al-kais, orang yang cerdas apa? Wa amila lima wa ahsanul isti'dad lima ba'dal maut, orang yang terbaik persiapannya untuk hari setelah kematian. Karena itulah kampung akhirat yang sesungguhnya. Ini yang pertama. Jadi seperti orang asing. Orang asing itu apa? Fokus kerja, tidak terlalu banyak interaksi, tidak mau buang-buang waktu, tidak hasad dengan bangunan mewah di situ karena dia tidak tinggal di situ, karena dia akan pulang kampung. Kira-kira demikian. Yang lebih hebat daripada itu, seperti penjelasan Ibnu Hajar rahimahullah, jadi seperti orang asing itu bagus. Yang lebih hebat lagi, jadi seperti orang numpang lewat. Numpang lewat itu lebih lagi. Numpang lewat, sekedar numpang lewat tidak lama-lama. Numpang lewat kemudian lanjut lagi. Enggak mungkin kita numpang lewat kita melanjut perjalanan kemudian kita ambil barang banyak-banyak yang kita tidak kuat bawa ke atas tunggangan kita. Makanya Rasulullah SAW ketika bercerita tentang hakikat dunia, suatu hari Ibnu Mas'ud melihat Rasulullah SAW tidur. Nama Rasulullah SAW ala hasirin. Rasulullah SAW tidur di atas tikar. Faqama wa qad athara fi jambihi. Rasulullah SAW kemudian bangkit, ternyata ada bekas tikar di lambungnya. Faqulna, kami berkata, ya Rasulullah, lau takhadna laka wita'an. Ya Rasulullah, bagaimana kalau kita bikin tempat tidur buat engkau yang enak, agak kasur, agak lembut, biar tidak ada bekas-bekas di lambung. Nabi berkata, mali walid dunya, apa urusanku dengan dunia? Ma ana fid dunya illa karakibin istadhalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Tidaklah aku di dunia ini kecuali seperti orang pengembara, orang yang numpang lewat, yang sekedar naik kendaraan, kemudian mampir sebentar di bawah sebuah pohon, kemudian pergi meninggalkan pohon tersebut. Pohon tersebut ibarat seperti dunia dan pengembara itu adalah kita. Jadi cuma numpang lewat. Kita kalau mengembara, bersafar, mampir sebentar di pohon, tidur sebentar, lanjut lagi. Enggak mungkin kita bikin rumah di pohon lama. Wong kita mau tinggalkan, hanya numpang lewat. Enggak mungkin kita ambil barang banyak-banyak. Kalau ambil barang banyak-banyak, kuda kita enggak bisa jalan. Terlalu berat dengan apa yang kita bawa. Ini gambaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kita berusaha ketika kita meninggal, tidak ada dunia yang kita miliki kecuali kita sudah sedekahkan, sudah kita berikan untuk, artinya berusaha ya. Jangan kita terlalu banyak dunia sehingga sibuk kita dengan dunia. Seakan-akan kita mau hidup lama di dunia, seakan-akan kita hidup selama-lamanya. Jadi intinya silakan cari dunia tapi orientasinya akhirat. Jangan kita numpuk-numpuk dunia, ya, bukan orientasinya akhirat. Kita akan menyesal. Kita akan menyesal. Tapi kalau kita cari dunia untuk akhirat, untuk dakwah, untuk membahagiakan kedua orang tua, untuk membahagiakan anak dan istri, untuk membahagiakan kakak-kakak dan adik-adik, ya tidak apa-apa. Karena tujuan kita bukan adalah dunia, tapi tujuan adalah akhirat ya. Tapi ketika orientasi kita adalah dunia, maka kita akan celaka. Jadi yang lebih hebat lagi menjadi orang seperti numpang lewat, hanya mengambil secukupnya untuk pergi. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, kalau saya punya emas sebesar gunung Uhud, saya tidak mau lewat 3 hari kecuali sudah habis semuanya, illa syai'un arsuduhu lid-dain, kecuali saya sisakan sedikit untuk bayar hutang saya. Tapi saya enggak mau 3 hari lewat kemudian masih ada hartaku, saya ingin infakkan semuanya. Makanya dalam hadis ketika Nabi SAW akan meninggal, Rasulullah SAW ingat, Rasulullah bilang masih ada 7 dinar atau 8 dinar. Rasulullah mengatakan, ma fa'alat dananir, wahai Aisyah, bagaimana dengan dinar-dinar yang ada? Aisyah ambil, Rasulullah suruh bagikan. Rasulullah SAW tidak ingin meninggal sementara banyak dunia yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita jangan terpedaya dengan kesehatan kita, dengan muda kita, dengan harta kita. Semua itu, kesehatan kita, harta kita, ya, umur kita yang masih muda, tidak akan merubah takdir Allah tentang ajal. Idza jaa ajaluhum, jika datang ajal, fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak akan diajukan dan tidak akan dimundurkan. Dan kematian jika datang tidak mengenal tua maupun muda, tidak mengenal kaya maupun miskin, tidak mengenal pejabat atau rakyat jelata, ya. Sebagaimana pernyataan seorang penyair, tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri, berbekalah dengan ketakwaan, sungguhnya kau tidak tahu. Idza janna al-lailu hal ta'ishu ila al-fajri, jika telah tiba malam hari, apakah kau masih bisa hidup sampai pagi hari? Wa kam min sahihin mata min ghairi illatin, betapa banyak orang yang sehat tiba-tiba meninggal tanpa didahului sakit. Wa kam min saqimin 'asha hina min ad-dahri, dan betapa banyak orang sakit disangka meninggal ternyata masih hidup. Wa kam min arusin zayyunaha li zawjiha, betapa banyak mempelai wanita dihiasi dan dirias untuk bertemu dengan suaminya. Wa qad nusijat akfanuha wa la tadri, ternyata kain kafannya sedang ditenun dan dia tidak menyadari, sebentar lagi dia akan meninggal dunia. Wa kam min fatan amsa wa asbaha dhahikan, betapa banyak pemuda pagi hari masih tertawa, sore hari masih tertawa. Faqad udkhilat ajsamuhum zulmatal qabri, ternyata di malam hari tubuh mereka dimasukkan dalam kegelapan liang lahat. Demikian ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menganugerahkan kepada kita dua sifat yang mulia, sifat zuhud dan sifat wara, dan menjadikan kita tidak terpedaya dengan kesenangan dunia, yang kata Allah, wa mata'ud dunya wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur, dan tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Wallahu taala alam bisawab. Kalau ada yang bertanya saya persilakan. Baik, insyaallah Ustaz, ada banyak sekali pertanyaan, coba saya saring-saring sedikit Ustaz. Silakan. Ada yang bertanya, saya sering was-was saat wudu, sering merasa tidak basuh kepala. Bagaimana sebaiknya? Ingin saya abaikan was-was tersebut, tapi khawatir beneran lupa nggak basuh kepala. Gimana Ustaz? Kalau itu sering terjadi, kalau sesekali, oke. Tapi kalau sering terjadi, itulah was-was, cuekin aja. Kalau was-was munculnya setelah ibadah, jangan dipedulikan. Aturannya demikian. Ketika saya sedang wudu, kayaknya tadi kepala belum. Ya, kita kembali ke kepala. Kalau sesekali, nggak ada masalah. Tapi kalau sering, cuekin. Tapi kalau was-was sudah muncul setelah ibadah, maka jangan dipedulikan. Setelah wudu selesai, baca doa wudu, tadi jangan-jangan rambutnya masih tersisa, jangan-jangan, cuekin aja, sholat tetap sah. Toh seandainya tadi belum benar-benar belum kita basuhi, dimaafkan. Karena itu penyakit was-was. Aturannya cuekin, dan itu disebutkan oleh para ulama, para fuqaha tentang masalah ini. Jika was-was muncul setelah selesai ibadah, jangan dipedulikan. Ya, dalam rangka untuk menutup bisikan-bisikan setan buat kita ragu dalam segala hal, termasuk ragu dalam ibadah kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apakah mengoleksi buku resep sama dengan gudang buku resep? Saya penjual kue Ustaz, jadi kadang perlu resep-resep baru. Subhanallah. Apa kan itu ada kepentingan. Yang penting kalau jual kue dapat untung, orientasinya bukan dunia. Tapi saya ingin mengurusi anak-anak, saya harus menafkahi anak-anak, nggak ada masalah. Intinya buku resep kalau ada manfaatnya kumpulin. Ini manfaat saya ingin coba, karena saya jualan kue, nggak ada masalah. Yang saya bilang namanya yang tidak bermanfaat jangan dilakukan. Yang bermanfaat untuk akhirat kita maka lakukan. Contoh tadi buku resep, ya saya perlu karena saya jualan kue. Jualan kue buat apa? Untuk menafkahi keluarga saya. Kenapa menafkahi keluarga saya? Karena Allah yang suruh saya menafkahi keluarga saya. Ya. Saya jual kue, kenapa? Untungnya mau saya buat umrah, mau saya buat bagi pada tetangga. Itu namanya orientasi kita masih akhirat. Tapi kalau niatnya terputus, hanya sekedar pingin kaya, itu orientasinya dunia. Allah ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz, kalau menjadi imam sholat rawatib tapi mengharap mendapat gaji dari masjid, apakah hal tersebut diperbolehkan? Seorang berusaha, niat utamanya adalah untuk akhirat, ya. Tidak ada masalah kalau dia ternyata bukan, tapi dia penting dia dalam rangka bisa beribadah, ya. Kemudian dia seorang berusaha menjadi niat akhiratnya sebagai niat utama, ya. Niat akhirat, perbaiki niat dia. Yang penting saya sholat, alhamdulillah kalau dapat gaji di situ saya bisa melanjutkan kehidupan saya bisa menafkahi keluarga. Jadi benar-benar niatnya adalah untuk akhirat, ya. Karena tadi Syekh Sa'di mengatakan kalau niatnya sudah tulus karena Allah Subhanahu wa taala, ya meskipun dia ada nanti kamu gajinya sekian, enggak ada masalah. Yang penting ini masuk akal, bisa untuk menafkahi anak istri, sehingga dia bisa fokus. Jadi imam dia bisa fokus murajaah, karena imam butuh murajaah, butuh mengulang-ulang, mungkin dia ngajar tajwid di masjid. Nah, kalau dia disibukkan mungkin untuk kegiatan lain, maka pembimbingan terhadap kaum muslimin mungkin berkurang. Tapi tadi kembali lagi niatkan karena Allah, ya.
selama gajinya masuk akal, logis ya, terima saja, nggak ada masalah. Wallahu ta'ala alam bishawab. Saya kasih kesempatan buat yang raise hand, silakan Bu Santi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustaz menanyakan kalau bagaimana cara melunasi janji sama orang yang sudah meninggal, misalkan kita pernah berjanji memberikan makanan, tapi orangnya sudah meninggal, Ustaz, apa harus itu makanan kita kasihkan langsung kepada keluarganya atau cukup kita sedekahkan kepada orang lain? Yang kedua, kalau misalkan kita kalau apa? Kalau misalkan kita ini Ustaz, kita bicara sama orang lain, oh saya mau bantu ini si A, tapi ternyata kita nggak jadi gitu Ustaz bantu, apakah itu sudah termasuk janji? Seorang jangan suka berbanyak janji. Seorang jangan suka berbanyak. Dia ucapkan yang kira-kira bisa dia lakukan. Jangan suka obrol janji. Sebagian orang tercela akhlaknya, niatnya baik tapi dia tidak melakukan perkiraan atau prediksi. Kita jangan suka ngobrol janji, memberikan harapan palsu ya. Kalau kita kira-kira mampu, kita bilang insya Allah, dan itu tidak berdosa. Kita sudah niat, oh saya kayaknya bisa, insya Allah saya bantu. Ternyata kita nggak bisa. Entah ketika hari hanya uang kita nggak ada, entah hari hanya ada keperluan yang lebih lain, kita nggak berdosa. Kita minta i'tizar, kita bilang minta maaf, qadarullah saya ada keperluan lain. Tapi itu bukan kebiasaan. Ada orang mungkin niatnya baik, setiap oh saya akan bantu, tapi kosong semua, janji palsu. Ini membuat dia akhlaknya tercela. Jadi seorang kalau sudah berjanji tapi dia prediksi dia bisa, ternyata dan niat dia memang ingin memberikan, ternyata pada hari hanya dia tidak mampu, dia tidak berdosa dan tidak wajib bagi dia untuk menunaikan janji tersebut. Tidak wajib. Ya, tapi dengan syarat tadi memang prediksinya mungkin. Yang kedua adalah ada halangan membuat dia tidak bisa menunaikan janji tersebut. Kecuali kata para ulama, kecuali janji yang dia lakukan tadi memberi mudarat kepada orang, maka dia harus tunaikan. Saya sering contohkan misalnya, dia bilang sama orang, kamu gak usah kerja situlah, kamu resign aja, nanti kerja sama saya, misalnya. Ternyata tidak dipekerjakan. Ini dia memberi mudarat kepada orang tersebut ya. Tadi ada pun yang pertama sudah janji sama orang memberikan makanan, orang yang sudah meninggal ya sudah. Nggak bisa gimana? Orang yang sudah meninggal mau kasih makanan bagaimana? Tidak harus diberikan kepada keluarganya dan tidak harus disedekahkan. Kalau yang mau disedekahkan boleh, tapi tidak harus. Wallahu ta'ala alam bishawab. Ini ada yang sebenarnya ini yang dalam jadi saya coba bacakan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin dua pertanyaan. Dulu sebelum paham sering memberi barang-barang yang banyak dan bertumpuk, baik itu baju, tas, sepatu, sampai sekarang masih ada jarang dipakai. Apakah itu ada hisabnya nanti di akhirat karena tidak dipakai? Dan bagaimana solusi agar terbebas dari hisab di akhirat, Ustaz? Sebagian sudah coba dijual tapi sebagian masih belum laku. Yang kedua, Ustaz, kita domisili di Eropa, kredit rumah yang masih ada bunganya dan baru dibeli tahun lalu. Setelah belajar sunnah, tapi anak salah tafsirkan ilmu riba. Pernah dengan riba bisa dibersihkan dengan mendermakan. Pernah dengar riba bisa dibersihkan dengan mendermakan kepada kemaslahatan umum. Ternyata anak masih salah, Ustaz. Bagaimana solusinya, Ustaz? Mau jual lagi tapi rumahnya baru kita beli. Suami mau Allah. Allah alam mengenai yang pertama, ya setiap sesuatu yang kita beli pasti akan dihisab. Summa latus'aluna yauma idzin 'anil na'im, ya. Kemudian kalian akan ditanya oleh Allah setiap nikmat yang kalian dapatkan, ya. Kalau tidak ada keperluan baju, ada keperluan banyak, tidak jadi masalah, ya. Tapi kalau tidak ada keperluan yang sekedar numpuk-numpuk, koleksi terlalu banyak, ini menambah hisab, ya. Ya kalau terlalu banyak kita kasih sama orang, kita jual. Kalau nggak laku kasih sama orang yang perlu, ya. Si orang yang perlu, ya. Saya termasuk orang bajunya banyak, ya. Qadarullah, ya. Karena saya dulu pakai baju ini ditegur sama orang, istri saya ditegur terus, itu Ustadz kok bajunya nggak pernah ganti. Kadang-kadang bajunya beda tapi warnanya mirip-mirip. Yang ngelihat mungkin agak buta warna dianggap warnanya sama semua. akhirnya istri saya agak sedikit jengkel, dia belikan baju banyak buat saya, ya. Karena ya, biar mungkin yang ngelihat juga tidak ngelihat bajunya itu melulu. Ya qadarullah, mudah-mudahan istri saya bisa menjawab kalau ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena saya tinggal pakai aja. Tapi kalau kita nggak perlu buat apa, nggak ada keperluan, kita bukan orang yang tampil di depan untuk apa, hanya sekedar ketemu teman-teman, ya. Secukupnya aja, yang kira-kira cukup berdasarkan urf, artinya memang yang wajar orang. Tapi kalau baju sampai 50 sampai 60 kebanyakan.
tas juga banyak-banyak buat apa kita pakai 1 2 3. Oh, perempuan mungkin lah 1 2 3 mungkin dia pakai gantian. Tas kalau buat acara, tas buat ini. Tapi kalau kebanyakan tentunya itu semua berlebihan, semua yang kebanyakan berlebihan tidak baik. Adapun mengenai rumah yang dia beri kredit, Allah Ta'ala saya tidak tahu jawabannya ya. Mungkin pertanyaan terakhir. Yang terakhir, saya kasih kesempatan buat yang raise hand ini, Mas Satria Wibowo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaga Ustaz Firanda dan sekeluarga. Amin. Gini Ustaz, saya mau nanya, saya tuh pernah sholat tapi di tengah sholat ada keraguan timbul, pernah sudah wudu atau belum. Jadi bukan di akhir ibadah, jadi pas di tengah-tengahnya itu. Nah, itu ragunya bukan ragu sholatnya, ragu tentang wudu, berarti setelah wudu. Jadi kan yang maksud saya ragu tentang ibadah yang sedang kita lakukan. Tapi kalau kita tadi sudah wudu, ragu tadi ada yang belum dilap, sudah selesai wudu, tadi kepala kena nggak, cuekin aja. Atau tadi kita selesai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, tadi saya sujud, saya tadi tasyahud awal nggak ya? Setelah sholat baru kita ragu-ragu, cuekin aja. Jadi sah sholatnya. Nggak usah putar CCTV, nggak usah, cuekin aja. Ya. Aturannya demikian. Ya, nanti was-was terus. Baik, demikian saja kajian kita. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.